KLP Fest 2022, satu sinergi bangun negeri. Baik, kita mulai pemaparan dari pemerintah Kabupaten Kediri. Namun sebelum masuk ke pemaparan, kita saksikan video berikut. Kabupaten Kediri, salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur dengan luas wilayah sekitar 1.386,5 km persegi yang berbatasan langsung dengan 5 kabupaten yaitu Nganjuk, Jombang, Malang, Blitar, dan Tulungagung. Secara geologis, karakteristik wilayah Kabupaten Kediri adalah perbukitan lereng Gunung Wilis. Di bagian tengah melintas aliran Sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara. Dan Gunung Kelut yang ada di sebelah timur. Dengan total jumlah penduduk mencapai 1.635.294 jiwa. Sejarah Kediri sebagai kerajaan besar memiliki banyak peninggalan prasejarah seperti candi dan prasasti, serta budaya dan tradisi yang masih melekat pada masyarakatnya. Kampung Inggris sebagai pusat pembelajaran bahasa asing terkenal di Indonesia yang lokasinya berada di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Wisata kuliner yang beraneka ragam, enak, terjangkau, serta mudahnya memperoleh bahan pokok membuat biaya hidup di Kabupaten Kediri relatif sangat murah. Kabupaten Kediri memiliki visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang maju, berkarakter nasionalis religius, serta sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan yang didukung birokrasi yang melayani. Pemerintah Kabupaten Kediri memiliki kurang lebih 8.000 ASN yang tersebar pada setiap lini satuan kerja, meliputi Sekretariat Daerah, 7 badan, 20 dinas, dan 26 kecamatan dengan total 343 desa atau kelurahan. Pemerintah Kabupaten Kediri terus bergerak melakukan pembangunan daerah. Proyek pembangunan bandara yang direncanakan mulai beroperasi antara tahun 2023 sampai tahun 2024 mendatang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan suatu perangkat serta sarana dan prasarana, di antaranya keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Maka, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki keahlian tertentu sesuai bidang, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Pentingnya peran pengelola keuangan daerah dan kebutuhan SDM kompeten. Pemerintah Kabupaten Kediri membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para lulusan Politeknik Keuangan Negara PKN STAN tahun 2022 untuk bergabung menjadi keluarga besar pemerintah Kabupaten Kediri, mengabdi dan bekerja bersama untuk membangun negeri. Diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi ASN terintegrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri sebagai langkah nyata kemudahan ASN dalam memperoleh tugas belajar.
Selain itu, launching Panjalu Jayati Corporate University, Panji Korpu, oleh Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana dalam mewujudkan ASN yang lebih profesional, kompeten, adaptif, dan kolaboratif di Kabupaten Kediri. Melihat fokus pemerintah Kabupaten Kediri terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia, tentu menjadi nilai lebih jika menjadi bagian ASN Kabupaten Kediri. Mari bergabung bersama kami menjadi bagian ASN pemerintah Kabupaten Kediri, bersinergi bersama membangun negeri. Bersinergi bersama membangun negeri. Saat ini sudah bergabung bersama kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Kediri, Bapak Dr. Muhammad Solikin, MAP, selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Iya, apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Suaranya jelas ini? Iya, Bapak. Ya. Baik, mohon izin Bapak, kami persilakan Bapak untuk dapat memaparkan informasi kepada lulusan PKN STAN selama 15 menit. Terima kasih. Barangkali bisa berbagi. Silakan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin kami sebelumnya memperkenalkan diri, nama Muhammad Solikin selaku Kepala PKD Kabupaten Kediri. Pada kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan Kabupaten Kediri, khususnya yang berkaitan dengan posisi yang kami tawarkan kepada adik-adik sekalian dari Politeknik KN STAN. Tentu harapan kami, apa yang kami sampaikan bisa menarik bagi adik-adik lulusan STAN. Seperti yang sudah dijelaskan di video tadi, bahwa Kediri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur, kurang lebih 100 km dari arah Surabaya menuju ke barat laut gitu ya. Dan memang kami sampai hari ini ada sekitar 1,6 juta penduduk warga Kabupaten Kediri, kemudian terbagi dalam 26 kecamatan, dan dalam pemerintahan daerah terbagi dalam beberapa perangkat daerah. Kemudian juga kita terdapat 343 desa dan 1 kelurahan. Gambaran umum ASN di Kabupaten Kediri barangkali bisa kami sampaikan bahwa sampai dengan kondisi hari ini jumlah pegawai di pemerintah Kabupaten Kediri terdapat 9.307 orang yang tersebar pada beberapa jabatan, baik itu jabatan pimpinan tinggi pratama, kemudian jabatan administrator, jabatan fungsional guru, fungsional kesehatan, kemudian jabatan pengawas, kemudian teknis termasuk pelaksana. Dari gambaran umum ini memang jumlah terbesar itu memang ada di jabatan-jabatan fungsional yang hari ini sudah semakin berkembang, termasuk hasil penyederhanaan yang ada di Kabupaten Kediri terdapat hampir 50 jabatan fungsional, dan itu merupakan peluang yang bagus bagi pengembangan karir bagi setiap ASN yang ada di pemerintah daerah. Kemudian potensi yang ada di Kabupaten Kediri selain
dari pemerintahan, ada potensi-potensi alam yang sebenarnya sangat mendukung bagi pengembangan wilayah dan pembangunan daerah, termasuk prestasi yang sudah kami dapatkan. Salah satunya berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Alhamdulillah sampai dengan tahun 2021 terakhir kami laporan keuangan dalam status WTP ini terhitung mulai tahun 2016. Kemudian capaian yang lain cukup banyak, namun saya lanjutkan setelah gambaran umum itu. Pemerintah Kabupaten Kediri membutuhkan cukup banyak, terus terang cukup banyak formasi bagi lulusan STAN, yaitu sebanyak 70 formasi, dan ini adalah tahun pertama bagi kami ketika kami mengajukan permohonan ke Kemenq untuk lulusan STAN. Jumlah ini nanti rencananya sebanyak 13 orang yang berasal dari kebendaraan negara, kemudian disusul 8 orang pajak, dan dari sisanya ada 17 orang dan 24 orang, masing-masing dari jurusan yang lain, kemudian akan ditempatkan pada beberapa SKPD, terutama untuk pengelolaan keuangan dan pengelolaan pajak termasuk retribusi daerah. Sehingga nanti distribusinya mulai dari beberapa OPD yang ada, BPKAD, Bapenda, kemudian Bapeda, termasuk OPKD juga, kemudian dinas-dinas teknis lainnya, termasuk Dinkes, Dinas Pendidikan, Inspektorat untuk dukungan tambahan auditor, dan beberapa SKPD yang lain. Harapan kami dari jumlah ini, paling tidak kami bisa mendapatkan syukur kalau bisa semuanya, kalau memang tidak sampai full ya, paling tidak kita bisa mendapatkan dari jumlah yang lebih dari separuh lah harapan kami. Karena terus terang ini adalah pengalaman pertama kami untuk mengajukan usulan formasi dari STAN. Kemudian ruang lingkup tugas yang akan dikerjakan tentu berkaitan dengan anggaran, kemudian pelaporan keuangan, kemudian pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah, termasuk dalam hal pengelolaan aset daerah. Kemudian tupoksinya, Bapak sekalian, tentu berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa beberapa kemudahan yang kami berikan terkait dengan khususnya untuk pengembangan karir bagi adik-adik yang akan masuk pada lingkup pemerintah Kabupaten Kediri, tentu adalah kemudahan dalam hal tugas belajar dan usaha untuk meningkatkan kualifikasi bagi setiap ASN. Kemudian peluang untuk menduduki jabatan struktural, terus terang kami cukup banyak jabatan struktural, baik itu di level OPD maupun di kecamatan. Kemudian jabatan fungsional sangat terbuka untuk jabatan fungsional, bahkan untuk beberapa jabatan fungsional itu sudah kita buka pada level tidak hanya terampil tapi juga ahli sampai dengan pada ahli utama. Kemudian kami juga memberikan ruang yang besar untuk bagi setiap ASN dalam meningkatkan pengembangan kompetensi melalui Panjalu Jayati Corporate University.
Ini sama halnya dengan teman-teman di Kemenq melalui corporate university-nya. Kemudian peluang-peluang itu hampir tiap hari mingguan melalui webinar, workshop dan seterusnya dan pelatihan-pelatihan yang lain. Yang tidak kalah pentingnya barangkali untuk ukuran tambahan penghasilan, tentu selain gaji kita ada tambahan penghasilan melalui tunjangan perbaikan penghasilan TPP untuk kelas 6. Jadi kami pada level kabupaten kota tentu tidak kalah juga dengan daerah sekitar. Kemudian untuk pengelola pajak dan retribusi ini memang insentifnya lebih besar daripada teman-teman yang ada di bidang yang lain. Tentu ini menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi adik-adik lulusan STAN, terutama kalau melihat Kabupaten Kediri sebagai salah satu kabupaten yang sebenarnya cukup tenang, kemudian kita banyak sisi lebihnya, terutama biaya hidup jauh lebih murah, lebih murah. Jadi misalkan ini sebanding dengan penghasilan yang didapatkan termasuk tambahan penghasilan, tunjangan-tunjangan dan kalaupun termasuk juga insentif. Jadi biaya hidup yang terjangkau inilah yang menjadi daya tarik bagi para lulusan STAN, terutama apalagi lulusan STAN yang tinggal di Kediri sendiri atau mungkin di sekitar Kediri. Saya kira ini adalah peluang yang bagus untuk membangun karir, membangun kesempatan, memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, bagi warga negara kita. Kemudian sekedar informasi juga bahwa APBD yang kita kelola sampai dengan tahun anggaran rencana anggaran 2023 itu sudah pada tingkatan nilai 3,7 triliun. Otomatis khususnya untuk bidang pajak dan retribusi daerah memang sesuai dengan video yang kami sampaikan di awal, potensi itu semakin besar dan tentu akan berdampak juga bagi pendapatan masyarakat dan khususnya bagi kesejahteraan pegawai atau karyawan. Saya kira demikian, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih, mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Bapak atas paparannya, Bapak. Selanjutnya kami ingin membuka sesi tanya jawab dengan para lulusan PKN STAN kepada Bapak. Apakah Bapak berkenan? Siap. Ya. Silakan teman-teman dari PKN STAN untuk dapat menanyakan kepada Bapak Solihin. Apabila ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Tetapi apabila tidak, mungkin nanti bisa di kolom chat. Nanti akan kita bacakan. Mungkin pertanyaan pertama dari kami ya Pak ya. Siap. Untuk formasinya, Bapak, formasi yang dibutuhkan di Pemkab Kediri itu berapa ya Pak ya? Terima kasih. Kami membutuhkan cukup banyak, memang ini baru pertama kali. Jadi pada tahun ini kami mengajukan 70 formasi dan itu nanti akan menyebar pada beberapa SKPD, baik untuk pengelolaan keuangan BPKD, kemudian pendapatan dan retribusi daerah, termasuk untuk auditor, kemudian untuk mendukung beberapa SKPD yang lain. Memang cukup besar ini permohonan kami untuk formasi tahun ini. Demikian kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya nih Mas Ilham, ada pertanyaan langsung Bapak atas nama Maulana Pramana. Kepada Maulana saya silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Maulana
dari prodi penilai. Dan mungkin di sini saya ingin menanyakan, ada 2 pertanyaan sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama adalah terkait formasi juga. Jadi tadi di PPT itu ada beberapa warna gitu Pak, terkait masalah formasi. Ada warna biru, merah, hijau, ungu, dan oranye. Nah, yang di keterangannya itu cuma ada warna biru, merah, dan hijau. Sementara untuk yang ungu dan oranye ini tidak ada keterangan kira-kira itu angka untuk prodi apa ya Pak? Itu pertanyaan pertama saya. Jadi untuk warna ungu dan oranye itu angka untuk prodi yang mana? Kemudian pertanyaan saya yang kedua mengenai budaya Pak. Jadi bagaimana kalau misalkan yang masuk ke dalam Pemkab Kediri nanti adalah orang-orang yang di luar orang-orang non Jawa gitu Pak. Orang-orang yang tidak intinya dia nggak inilah sama budaya Jawa gitu, orang non Jawa. Apakah di Pemkab Kediri itu budayanya ngomongnya Jawa, kalau misalkan berinteraksi itu ngomongnya Jawa dan segala macam, itu gimana ya Pak, agar tidak terjadi ibaratnya culture shock gitu, jadi nggak terjadi kekagetan untuk budaya gitu ketika orang non Jawa ke Pemkab Kediri gitu Pak. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Silakan Bapak Solikin untuk langsung dapat menjawab. Terima kasih Mas Maulana. Kalau boleh tahu ini dari mana Mas Maulana? Untuk asalnya ya Pak? Iya. Kalau untuk asal saya dari Tangerang Pak. Mohon maaf, dari Kota Tangerang Pak. Oh, Tangerang. Oh, terima kasih. Baik. Berkaitan dengan 2 pertanyaan tersebut ya, yang mungkin saya jawab yang kedua dulu. Saya kira untuk kultur budaya di Kabupaten Kediri sama dengan daerah-daerah lain, sekalipun Kabupaten Kediri lebih dominan kalau dari sisi ras ya, dari aspek rasnya memang ras Jawa itu lebih dominan, tapi heterogenitas bahwa masyarakat kita makin beragam, betul. Kami memiliki beberapa tempat seperti Kampung Inggris yang tadi kami sampaikan di video di awal, itu multi ras di sana, sangat banyak sekali, dan itu dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, bahkan dari mancanegara. Kemudian kami juga ada beberapa perguruan tinggi dan itu mahasiswanya juga berasal dari berbagai latar belakang wilayah di Indonesia. Kemudian termasuk ASN kami juga multi, tidak hanya dari Kediri atau sekitarnya, juga dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Dan sekalipun memang jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi itu mencerminkan bahwa sebenarnya cukup beragam. Dan ini sebenarnya juga menjamin bahwa ketika interaksi antara ASN, antar pegawai juga kami tidak membeda-bedakan dia dari mana, hak untuk pengembangan kompetensi itu akan terus diberikan kepada setiap ASN sesuai dengan kemampuannya, kapasitasnya, baik itu karena memang kompeten dan kinerja sehingga layak untuk mengembangkan karir di pemerintah Kabupaten Kediri. Kemudian yang kami jelaskan untuk beberapa slide ya, terutama slide di formasi yang diusulkan, memang ada beberapa usulan yang terkait dengan formasi yang ditawarkan. Untuk 13 ini adalah dari perbendaharaan negara. Kemudian yang 8 ini ada berasal dari pajak. Kemudian yang 8 berikutnya warna hijau
itu adalah PBB termasuk penilai. Sebenarnya kami mengajukan penilai juga, nampaknya nggak tahu nanti apakah di ACC atau enggak, tapi yang jelas kami butuh, terus terang aset kami cukup banyak, cukup besar, dan itu proses appraisal penilaiannya memang belum tuntas. Kemudian 17 dari aset, dan yang terakhir adalah warna kuning, 24 formasi ini berasal dari akuntansi. Jadi demikian, mohon maaf ini ada kotak-kotaknya yang kurang, tapi maksudnya adalah 17 ini dari aset, kemudian 24 dari akuntansi. Demikian Mas Maulana, saya kembalikan ke moderator. Barangkali kalau memang ada kekurangan atau penjelasan lagi kami persilakan, boleh dikonfirmasi. Baik, Mas Terima kasih, Maulana, Pak. apakah ada yang perlu ditambahkan? Nah, sepertinya cukup ya. Ya, sepertinya sudah cukup ya. Oke, Bapak, mungkin sesi tanya jawabnya kami cukupkan, Bapak. Selanjutnya kami persilakan Bapak untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata atau closing statement kepada teman-teman dari lulusan PKN STAN. Silakan, Bapak. Terima kasih, Mas. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan paparan terhadap profil Kabupaten Kediri, khususnya untuk adik-adik lulusan STAN tahun 2022. Tentu kami berharap apa yang ada di Kabupaten Kediri, bahwa sisi lebih yang kami miliki, baik dari aspek pengelolaan keuangan, prestasi yang kami capai, kemudian kemampuan untuk memberikan insentif atau kompensasi yang lebih baik bagi ASN, tentu menjadi hal yang barangkali menarik bagi adik-adik. Dan yang lebih dari itu adalah suasana lingkungan kerja, kemudian suasana lingkungan masyarakat, dan juga biaya hidup yang terjangkau adalah sisi lain yang tentu bisa dipertimbangkan untuk memilih Kabupaten Kediri sebagai salah satu alternatif pilihan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat dan pemerintah dan negara Indonesia. Saya kira demikian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Baik paparan, jawaban, serta keikutsertaan Kabupaten Kediri dalam acara pada hari ini. Semoga para teman-teman lulusan dari PKN STAN juga mendapatkan informasi bermanfaat dan semakin tertarik lagi untuk mengabdikan diri di Pemkab Kediri. Terima kasih. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak. Baik, Darren, tadi sudah hadir ya dari pemerintah Kabupaten Kediri ya? Iya, betul. Iya, Mas. betul. Sesi untuk saat ini sudah selesai, akan dilanjutkan lagi dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara. Tapi setelah break berikut.